Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, khususnya kelas 11 baik IPA maupun IPS. Bertemu kembali bersama saya dalam pelajaran KNO-an di semester genap pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik serta naihnya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran walaupun dalam kondisi pandemi harus kita laksanakan dengan daring, dengan jarak jauh. Semoga walaupun dengan daring tidak mengurangi semangat anak-anak untuk belajar bersama sesuai dengan program yang ada. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, untuk pelajaran KNO-an di semester genap kita akan mempelajari beberapa kompetensi dasar. Yang pertama yang nanti kita pelajari yaitu terkait dengan madhab dalam hukum Islam. Jadi dalam memahami ajaran agama Islam kita membutuhkan itba' kepada para ulama yang telah melakukan ijtihad dengan kemampuannya untuk menggali hukum dari sumber-sumber hukum Islam. Kemudian yang kedua berkaitan dengan istimbat hukum melalui bahsul masail. Ini adalah ciri khas NU untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum di masyarakat, dibahas di dalam forum bahsul masail sebagai bentuk dari istimbat hukum, menggali hukum dari sumber-sumber hukum Islam. Kemudian yang ketiga, nanti kita juga akan membahas juga terkait dengan taklid, menganut buta, mengikuti buta. Kemudian ittiba, mengikuti dengan tahu referensinya. Kemudian talfik. Talfik itu memilih hal-hal yang sifatnya mudah. Golek gampange dalam istilah Jawa. Itu yang ketiga, taklid, ittiba, dan talfik. Kemudian nanti setelah itu kita akan membahas tawasul. Tawasul itu perantara. Mohon kepada Allah dengan bertawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia, orang soleh, para wali. Kemudian tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Kemudian tabaruk. Dalam istilah Jawanya ngalap berkah. 4 kompetensi dasar itu akan kita pelajari di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya kita mulai untuk kompetensi dasar yang pertama, atau bab 1. Yaitu kita akan membahas terkait dengan madhab dalam hukum Islam. Jadi seringkali di dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar nama imam-imam madhab, diantaranya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Itu adalah para ulama yang melakukan ijtihad dengan kemampuannya, ya, kemudian diikuti oleh para murid-muridnya, dilengkapi oleh para murid-muridnya, hingga membentuk sebuah madhab yang dianut oleh kalangan umat Islam. Untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran yang akan saya tetapkan, nanti kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, nanti saya harapkan anak-anak setelah pembelajaran mampu menjelaskan pengertian madhab. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan terkait dengan hakikat madhab.
Dan yang ketiga nanti mampu menjelaskan macam-macam madhab. Untuk dua indikator berikutnya nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, yang pertama saya akan membahas terkait dengan definisi madhab. Secara bahasa, madhab berasal dari bahasa Arab yaitu kata dhahaba yang berarti pergi, tetapi mengandung makna lain yang berarti ar-ra'yu atau pendapat. Jadi secara bahasa madhab diartikan ar-ra'yu atau pendapat. Kemudian secara istilah madhab didefinisikan sebagai jalan pemikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Jadi madhab menurut istilah adalah jalan pemikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Jadi karena perkembangan zaman, tidak semua permasalahan bisa dijawab langsung melalui Al-Quran dan hadis, sehingga dibutuhkanlah ijtihad, yaitu berpikir, mencari metode untuk menetapkan hukum suatu peristiwa atau suatu permasalahan. Ada juga yang mendefinisikan madhab sebagai aliran pemikiran atau perspektif di bidang fikih yang dalam proses perjalanannya menjadi sebuah komunitas dalam masyarakat Islam di berbagai aspek agama. Jadi kalau tadi hanya sebatas pemikiran dan metode, kalau sekarang sudah melembaga. Jadi aliran pemikiran dalam bidang fikih yang kemudian menjadi sebuah komunitas dalam masyarakat Islam di berbagai aspek agama. Jadi melembaga. Itu definisi madhab. Kemudian hakikat madhab. Ini anak-anak harus tahu. Ada sebuah realita di kalangan umat Islam bahwa tidak semua umat Islam bisa memahami Al-Quran dan hadis secara baik. Terkadang membaca saja ada yang tidak bisa. Memahami artinya saja tidak bisa. Itu sebuah realita. Di antara masyarakat yang bisa membaca Al-Quran sebagian besar tidak mengetahui artinya. Karena memang tidak menguasai bahasa Arab. Akhirnya hanya sebagian kecil dari umat Islam yang bisa membaca dan mengetahui artinya. Tentu persentase ini lebih kecil lagi ketika dikaitkan dengan penguasaan ilmu tafsir, ilmu asbabun nuzul, nasih mansuh, ilmu qiraah, ilmu nahwu sharaf, tata bahasa, dan lain sebagainya. Jadi penguasaan tafsir, asbabun nuzul, nasih mansuh, ilmu qiraat, nahwu sharaf, ilmu tata bahasa, balaghah, dan lain sebagainya, itu merupakan sarana untuk memahami Al-Quran dan hadis secara benar. Oleh sebab itu, sangat kecil umat Islam yang menguasai semua ilmu tersebut. Sehingga ketika realitasnya seperti itu, mau tidak mau, dalam memahami ajaran agama Islam harus disandarkan pada orang yang memiliki kemampuan dalam memahami ajaran agama Islam secara benar. Sehingga bermadhab ini dipahami sebagai salah satu upaya untuk sampai kepada pemahaman agama Islam yang lebih benar.
Jadi pada hakikatnya bermadhab adalah suatu ikhtiar, suatu upaya untuk memahami ajaran agama secara benar. Oleh sebab itu, di dalam bermadhab tidak boleh mengikuti sembarangan. Jadi ulama yang kita ikuti ya tidak sembarangan. Tentunya dari segi ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu ababun nuzul, nasih mansuh, nahwu sharaf, dan seterusnya. Tentunya haruslah dikuasai secara benar oleh ulama tersebut. Bahkan kebanyakan dari imam madhab yang saya sebutkan di atas, ada 4 tadi, itu yang muktabar, itu mereka telah hafal Al-Quran sejak kecil. Kemudian telah hafal ratusan ribu hadis. Tidak hanya hafal hadis, tapi juga mengetahui derajat sahih tidaknya hadis tersebut. Kemudian mereka juga menguasai alat-alat beristihad. Sehingga hasil dari istihad mereka bisa dipertanggungjawabkan. Itu hakikat bermadhab. Adapun dasar yang digunakan atau dibolehkannya kita bermadhab, yaitu firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Seperti realitas di atas, banyak umat Islam yang tidak paham arti Al-Quran. Apalagi hadis, apalagi ilmu-ilmu pendukungnya. Maka wajib bagi orang yang tidak memiliki kemampuan memahami Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu pendukungnya, bertanya kepada orang yang mempunyai pengetahuan. Quran surat An-Nahl ayat 43. Kemudian terkait dengan bermadhab ini bisa dilakukan dengan 2 cara atau 2 pendekatan. Yang pertama adalah bermadhab qauli. Bermadhab qauli ini adalah seseorang mengikuti pendapat para ulama mujtahid. Jadi ulama mujtahid sudah beristihad, mengeluarkan pendapatnya, pendapat hukumnya, kemudian pendapatnya kita ikuti. Itu namanya bermadhab qauli. Kemudian yang kedua, pendekatan atau cara yang kedua yaitu bermadhab secara manhaji. Jadi kita bermadhab dengan mengikuti metodenya, metode berpikirnya, atau tata cara dalam menggali hukumnya. Ini bermadhab manhaji. Jadi kita tidak mengikuti pendapatnya, tapi mengikuti metodenya. Ini bermadhab manhaji. Jadi secara umum mengikuti madhab itu bisa dilakukan dengan 2 cara atau 2 pendekatan. Yang pertama madhab qauli, yang kedua madhab manhaji. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu terkait dengan macam-macam madhab. Di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah secara umum mengikuti 4 madhab yang muktabar. Bahkan mayoritas. Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti 4 madhab yang muktabar. Di antaranya imam madhab yang muktabar tadi ada 4. Yang pertama adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Keempat-empatnya
telah memenuhi persyaratan sebagai mustahid. Hal ini karena ilmu, amal, dan akhlak yang mereka miliki dipandang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Maka ahli fikih memfatwakan bagi umat Islam wajib mengikuti salah satu madhab yang 4 tersebut, khususnya di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah mengikuti 4 madhab yang muktabar, banyak diikuti oleh kalangan umat Islam, dan bisa dipertanggungjawabkan ijtihad dan pendapatnya karena kemampuannya dari segi ilmu, amal, dan akhlak beliau-beliau. Itu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Yang pertama adalah madhab Hanafi. Dinamakan Hanafi karena pendirinya adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Jadi madhabnya madhab Hanafi. Dari segi manhaj Imam Hanafi ini, beliau berusaha untuk mengembalikan segala persoalan kepada Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Aqwalus Sahabah. Jadi urut-urutannya ketika ada permasalahan atau persoalan hukum, Imam Hanafi mengembalikan kepada Al-Quran. Dicari di dalam Al-Quran. Apakah di dalam Al-Quran ada hukumnya, petunjuknya. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, dicari dari As-Sunnah, hadis. Kalau dalam hadis tidak ada, maka dikembalikan lagi kepada Aqwalus Sahabah, pendapat para sahabat. Jika persoalan tidak ditemukan, maka beliau akan beristihad dengan mengikuti metode ra'yu, itu rasionalitas dan ikhtisan. Jadi mencari kebenaran yang lebih baik. Jadi rasionalitas dan ikhtisan. Madhab ini lahir dan berkembang di Kufah, kemudian tersebar ke Irak, lalu berkembang ke Mesir, Syria, Lebanon, Turki, Balkan, Afghanistan, Pakistan, India, dan Cina. Wilayah-wilayah tersebut umat Islamnya banyak mengikuti madhab Hanafi. Kemudian yang selanjutnya adalah madhab Maliki. Madhab Maliki pendirinya adalah Imam Maliki bin Anas al-Ashhabi. Dalam bermadhab, madhab ini dikenal dengan istilah madhab ahli hadis. Bahkan beliau mengutamakan perbuatan ahli Madinah atau praktik-praktik tradisi Madinah. Jadi corak penafsiran pada Al-Quran dan hadis lebih cenderung pada ijma' sahabat atau konsensus para sahabat. Jadi Imam Maliki dalam mencari hukum berdasarkan pada Al-Quran, kemudian pada hadis, kalau tidak ada kemudian dikembalikan pada konsensus para sahabat yang disebut dengan menggunakan kias, ijma' dulu, jadi ijma' para sahabat, kemudian ketika tidak ada lagi maka menggunakan kias. Dan beliau seringkali menggunakan metode masolihul mursalah, yaitu suatu dalil atau alasan hukum yang didasarkan pada keharusan untuk memilih kemaslahatan umum. Jadi dalam menentukan suatu hukum, beliau lebih mementingkan kemaslahatan umum. Itu jadi alur metode beristihadnya. Jadi kalau ada permasalahan, madhab Maliki mengembalikan kepada Al-Quran,
Ketika Al-Quran tidak ada, kembalikan pada hadis. Ketika di hadis tidak ada, mencari di ijma atau konsensus para sahabat, terutama sahabat ahli Madinah. Kemudian ketika tidak ada, maka melakukan qiyas, menyamakan suatu permasalahan hukum yang tidak ada dasar hukumnya dengan permasalahan hukum yang ada dasar hukumnya. Kemudian lagi ciri khasnya adalah lebih mementingkan kemaslahatan umum. Madhab ini lahir di Madinah, kemudian berkembang di Hijaz, Mesir, Afrika, Andalusia, Aljazair, Tunisia, Maroko, Sudan, Bahrain dan wilayah Islam lainnya. Itu wilayah-wilayah yang umat Islamnya banyak mengikuti madhab Maliki. Kemudian yang ketiga yaitu madhab Syafi'i. Disebut madhab Syafi'i karena tokoh utamanya adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Dalam madhab ini, madhab Syafi'i berusaha menyatukan antara dua madhab sebelumnya, yaitu madhab Hanafi dan madhab Maliki. Dalam madhab Hanafi lebih ke arah ra'yu, Maliki ke arah tradisi Madinah. Jadi ketika Al-Quran tidak ada, Al-Hadis tidak ada, ya, Imam Hanafi cenderung lebih menggunakan metode ra'yu, ya, atau rasionalitas, sedangkan Imam Maliki menggunakan pendekatan konsensus para sahabat. Nah, Imam Syafi'i berusaha memadukan dua ini, yaitu madhab hadis dan madhab ra'yu. Ya, keistimewaan dari madhab Syafi'i ini merupakan menengahi antara madhab Hanafi yang rasional dan madhab Maliki yang tekstual. Itu kelebihan dari madhab Syafi'i. Kemudian yang selanjutnya madhab ini lahir di Mesir dan kemudian berkembang di negara-negara Asia, terutama Indonesia. Ini pengikutnya sangat banyak sekali, bahkan hampir mayoritas umat Islam di Indonesia ini mengikuti madhab Syafi'i karena lebih bisa diterima oleh masyarakat Islam Indonesia. Kemudian yang keempat adalah madhab Hambali. Dinamakan Hambali karena pendirinya adalah Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani. Dalam beristihad, beliau berpegang pada 5 kaidah sumber hukum. Yang pertama, pada nas Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada, kembalikan pada fatwa sahabat. Kemudian kalau tidak ada, dikembalikan pada istihad para sahabat. Kemudian yang keempat, jika tidak ada, mengambil hadis mursal dan dhaif. Kemudian yang kelima, baru melakukan qiyas. Qiyas sebagai langkah terakhir. Itu metode istihad madhab Hambali. Jadi kembalikan dulu pada Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak ada, dicari fatwa sahabat. Jika tidak ada lagi, dicari istihad para sahabat. Jika tidak ada, mencari hadis walaupun mursal dan dhaif. Setelah itu nanti yang terakhir baru dengan qiyas. Itulah anak-anakku semua, 4 madhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, demikianlah pembelajaran daring pada pagi hari ini.
sebagai tugas dan pengganti absensi pembelajaran daring, silakan dirangkum kembali materi-materi yang sudah saya jelaskan di atas, kemudian difoto dan kirim ke nomor WA 082 133 107 405. Dan saya harapkan anak-anak bisa mengirimkan paling lambat pukul 6 sore pada hari ini. Dan jangan lupa setelah itu pelajari materi berikutnya tentang sikap dalam bermadhab dan hikmah dan manfaat bermadhab untuk persiapan pembelajaran berikutnya. Terima kasih dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.